Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Emenko, selamat datang di channel YouTube kami, Sharing Pajak Emenko. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan tutorial pelaporan SPT 1770 melalui e-filing. Tapi sebelum kita masuk ke tutorial, di sini saya akan menjelaskan siapa saja wajib pajak yang bisa menggunakan formulir 1770. Yang pertama, wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Yang kedua, wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja. Dan yang ketiga, wajib pajak yang mempunyai penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final dan atau bersifat final. Dan yang terakhir, wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari dalam negeri lainnya atau luar negeri. Perlu rekan-rekan ketahui, sebelum kita melakukan pelaporan melalui e-filing, terlebih dahulu kita siapkan dokumen pendukung berupa file CSV yang dimana kita dapatkan melalui penginputan di ISPT PPh orang pribadi, dan juga dokumen pendukung lainnya seperti bukti potong dan atau BPN apabila SPT rekan-rekan kurang bayar. Jadi pada tutorial kali ini kita akan melakukan penginputan pada ISPT tahunan orang pribadi versi 1.6 dan langsung saja berikut tutorialnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke tutorial penginputan di ISPT tahunan orang pribadi versi 1.6. Namun, bagi rekan-rekan yang belum menginstal, silahkan untuk menonton video kami mengenai tutorial penginstalan ISPT tahunan orang pribadi versi 1.6. Nah, di sini saya sudah menginstal, jadi siap untuk digunakan. Yang pertama harus kita lakukan adalah membuat database. Untuk database itu sendiri sudah disediakan oleh DJP ketika kita menginstal aplikasi di laptop kita. Jadi akan kita buka untuk lokasi penyimpanan installernya. Di sini installernya disimpan di local disk C, kemudian program files 86, folder DJP, kemudian folder ISPT tahunan orang pribadi. Di sini ada folder database kosong, kita pilih database kosong. Di sini ada file berbentuk Microsoft Access, kita copy. Lalu kita pindahkan ke local disk D atau local disk E. Di sini saya pindahkan ke folder ISPT 1770. Kemudian kita paste. Nah, di sini database-nya bisa kita rename sesuai dengan nama kita atau nama wajib pajak. Rename. Oke, ini adalah database yang akan kita gunakan. Kemudian kita bisa kembali ke ISPT. Yang pertama kita konekkan dulu ISPT kita dengan database yang telah kita buat tadi. Caranya, di sini ada menu. Kita klik menu, kemudian kita pilih koneksi database. Arahkan ke folder tempat rekan-rekan menyimpan. Tadi saya simpan di ISPT 1770. Kemudian klik nama database yang rekan-rekan buat. Di sini saya buat database bernama Sofia. Diklik. Kemudian di bagian bawah di sini ada open. Kita klik open. Untuk login, username-nya sudah terisi secara otomatis. Untuk
passwordnya masih defaultnya adalah 1, 2, dan 3. Kita masukkan passwordnya 1, 2, 3. Kemudian klik login. Karena di sini database-nya adalah database baru, maka kita diminta untuk mengisikan profil wajib pajak terlebih dahulu. Kita isikan NPWP, kemudian isikan nama wajib pajaknya, nomor telepon, nomor faksimil kalau misalnya ada, kemudian jenis usaha atau pekerjaan, kemudian KLU-nya. Sini ada periode pembukuan. Jadi untuk cara perhitungan untuk 1770 kita diminta untuk memilih apakah kita pembukuan atau pencatatan. Jika rekan-rekan di sini memiliki usaha dengan metode pembukuan, silakan pilih untuk pembukuan. Apabila pencatatan, silakan pilih yang pencatatan. Kemudian status kewajiban perpajakan. Di sini apabila kakak, silakan memilih kakak, itu kepala keluarga. Apabila HB, PH atau MT, silakan dipilih sesuai dengan status kewajiban perpajakan masing-masing. Kemudian apabila sudah terisi semua, bisa kita simpan. Data profil berhasil disimpan, oke. Oke, jadi ini adalah tampilan dari ISPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi versi 1.6. Di sini ada beberapa menu. Untuk menu sendiri ada koneksi database, kemudian ada compact, logout, dan keluar. Untuk koneksi database, apabila rekan-rekan ingin mengkoneksikan ke database lain, silahkan pilih koneksi database. Kemudian compact database, di sini apabila database rekan-rekan sudah berukuran besar dan ingin di-resize atau dikecilkan, bisa milih yang compact database. Kemudian di sini ada menu SPT atau surat pemberitahuan. Ada pilihan untuk membuat SPT baru, kemudian buka SPT yang ada, hapus SPT. Kemudian di sini ada dua SPT, ada 1770 dan 1770S. Kemudian menu lapor. Lapor SPT di sini ada rekam SSP atau surat setoran pajak, ada menu cetakan untuk mencetak induk, kemudian ada lapor data SPT ke KPP itu untuk membuat file CSV. Kemudian yang terakhir ada utility. Di sini ada informasi profile. Jadi apabila ada kesalahan dalam mengisi profil, silahkan diedit melalui menu ini. Kemudian ada setting PTKP, tarif, dan ubah password. Apabila ada perubahan PTKP atau tarif, silahkan diubah melalui menu ini. Lalu apabila ingin mengubah passwordnya, untuk defaultnya tadi 123. Apabila mau diubah, silahkan diubah melalui menu setting, kemudian ubah password. Kemudian ada menu impor, data harta, dan ekspor. Jadi untuk ISPT ini kita bisa melakukan impor data berupa harta. Nanti akan kita coba untuk impor harta. Di sini kita akan membuat SPT 1770. Apa caranya? Kita pilih SPT, surat pemberitahuan, kemudian kita pilih buat SPT baru. Jenis SPT-nya kita pilih yang SPT tahunan OP 1770, tahun pajak 2020, pembetulan ke 0. Karena di sini baru kita buat untuk yang pertama kalinya. Apabila mau melakukan pembetulan, tinggal kita isi pembetulan ke berapa, ke 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kita pilih OK. SPT berhasil dibuat, kita klik OK. Dari bagian bawah, di sini sudah aktif untuk menu SPT 1770.
Jadi keterangannya Anda sedang membuka SPT 1770 tahun pajak 2020 pembetulan ke 0. Nah, apabila di sini belum muncul untuk tahun pajak dan pembetulan keberapa, bisa kita buka SPT. Jadi menu surat pemberitahuan atau SPT, kemudian buka SPT yang ada. Nah, di sini apabila rekan-rekan sudah pernah membuat sebelumnya, maka akan muncul arsip dari SPT-SPT yang telah kita buat. Kita tinggal milih mana SPT yang akan dibuka, kita klik. Kalau sudah berwarna biru, tinggal kita klik buka. Oke, kita akan melakukan pengisian. Di sini kita pilih surat pemberitahuan, kemudian untuk menu 1770 dia sudah berwarna hitam. Nah, di sini bisa kita isikan. Sedangkan untuk yang 1770S di sini dia berwarna abu-abu. Kita tidak bisa untuk mengedit atau mengisi. Ini yang 1770. Ada beberapa yang harus kita isikan. Ada lampiran 1, 2, 3, 4. Dan perhitungan PHMT apabila rekan-rekan memilih untuk melaksanakan kewajiban terpisah. Nah, di sini bisa mengisikan hitungan PHMT-nya di menu perhitungan PHMT. Dan ada daftar pembayaran PPh final untuk jumlah peredaran bruto tertentu. Nah, di sini apabila rekan-rekan memiliki usaha yang dikenakan pajak final sesuai dengan PP 23 tahun 2018. Jadi diisikan pembayarannya di menu daftar pembayaran PPh final. Kemudian yang terakhir di sini ada Indo SPT. Untuk pengisiannya bisa kita mulai dari lampiran 4 terlebih dahulu. Kita isikan. Kita klik untuk lampiran 4. Di lampiran 4 di sini ada bagian A, bagian B, dan bagian C. Bagian A berisikan harta pada akhir tahun. Kemudian bagian B berisikan kewajiban atau utang pada akhir tahun. Dan bagian C berisikan daftar susunan anggota keluarga. Bagian A kita isikan terlebih dahulu, harta pada akhir tahun. Jadi untuk harta ini bisa dilakukan secara input manual. Apabila rekan-rekan ingin menambahkan harta secara manual, silakan klik tambah. Nah, di sini tinggal dipilih untuk kode hartanya. Kemudian nama hartanya diisikan, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangan. Nanti kalau sudah tinggal disimpan. Kalau mau mengubah tinggal diklik nanti kemudian diubah. Kalau mau menghapus tinggal diklik mana yang mau dihapus lalu klik hapus. Nah, di sini akan kita coba untuk menu impor harta. Yang pertama kita lakukan adalah mengambil file impornya. Untuk skema impor sudah disediakan di lokasi penginstalan ISPT. Lokasinya ada di lokal disk C, dan program file 86, folder DJP, SPT tahunan orang pribadi. Kita pilih folder skema impor harta. Nah, di sini ada dua file. Di dalam folder skema impor harta ada dua file. Yang pertama skema impor harta dalam bentuk CSV, dan yang kedua skema impor harta dalam bentuk Microsoft Excel. Di sini saya sarankan untuk memilih yang dalam bentuk Microsoft Excel. Mengapa? Karena ketika nanti kita isikan datanya, kemudian kita akan mengimpor, nanti tinggal kita save as-nya CSV, dan apabila gagal, kita masih punya backup-an dalam bentuk Excel. Apabila kita menyimpan atau memilih yang langsung berbentuk CSV, dan ketika kita melakukan impor ternyata gagal, nanti kita harus mengedit ulang. Karena apabila CSV dibuka, biasanya ada beberapa format yang rusak.
Jadi kita pilih yang skema impor dalam bentuk Microsoft Excel. Kita copy. Kemudian kita pindahkan ke folder yang kita buat tadi. Di sini foldernya ISPT 1770. Kemudian saya paste. Untuk skema impornya kita buka. Cara pengisiannya, kita diminta untuk mengisikan tahun pajak, kemudian pembetulan, kode harta, jenis harta, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangan. Untuk tahun pajak diisikan 4 digit tahun, kemudian pembetulan di sini diisikan 0 apabila SPT normal, 1 untuk pembetulan 1, dan seterusnya. Untuk kode harta bisa kita lihat di lampiran per 36 PJ 2015 halaman 24. Di sini sudah ada daftar kode harta, tinggal kita sesuaikan hartanya dalam bentuk apa yang akan kita inputkan. Misal uang tunai maka kodenya 011, apabila tabungan diisikan 012. Dan seterusnya. Kemudian di sini ada jenis harta. Jenis harta diisikan dengan nama harta. Apabila sesuai dengan petunjuk, di sini nama harta diisikan misalnya tanah, dicantumkan lokasi dan luas tanah. Apabila bangunan, dicantumkan pula lokasi dan luas bangunan. Kemudian apabila di sini ada penyertaan modal yang tidak terbagi atas saham, misalnya CV atau firma, ini cantumkan nama tempat penyertaan modal. Jadi contohnya, misal di sini kode 061 adalah rumah, kita lihat 061 untuk kode tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal. Maka di sini pengisiannya nomor 1 jenis hartanya, kode hartanya, kode harta 061, kemudian jenis harta atau nama hartanya diisikan rumah, luasnya 120 meter persegi, alamatnya di Jalan Veteran nomor 6 Solo. Kemudian untuk tahun perolehannya diisikan 4 digit tahun atau 4 digit angka. Di sini tahun 2000, 2003, dan seterusnya. Kemudian harga perolehan diisikan dalam rupiah tanpa tanda titik atau tanpa tanda baca. Kemudian keterangan diisikan keterangan misalnya merek atau lokasi. Atau di sini semisal di petunjuk pengisian contohnya rumah bisa diisikan nomor NOP-nya. Kemudian apabila kendaraan diisikan nomor BPKB. Kalau misalnya hartanya berupa tabungan, nanti bisa diisikan dengan nomor rekening. Oke, sekarang kita akan coba untuk mengisikan. Yang pertama tahun pajak kita isikan. Kemudian pembetulan ke 0. Kode hartanya kita lihat. Misal kita akan menginputkan tabungan. Berarti di sini untuk kodenya 012. Isikan 012. Untuk penulisannya bagian depan jangan lupa diberi petik 1. Di sini sudah otomatis ada petik 1-nya. Nanti kalau misalnya untuk baris ke 3, untuk harta ketiga dan seterusnya jangan lupa diisikan petik terlebih dahulu di bagian depan. Kemudian jenis harta kita isikan tabungan, di bank mana kita isikan, tahun perolehan atau tahun pembukaannya. Di sini misal saya isikan tahun pembukaan tahun 2005. Kemudian harga perolehan di sini adalah saldo per 31 Desember. Karena tahun pajaknya adalah 2020, maka saya isikan saldo per 31 Desember tahun 2020. Tanpa tanda baca. Kemudian keterangannya
bisa diisikan dengan nomor rekeningnya. Lalu harta kedua, misal di sini saya masukkan ada harta berupa mobil, maka untuk kodenya mobil adalah 043. Kita masukkan 043. Jenis hartanya mobil. Kemudian bisa juga dituliskan mereknya. Kemudian tahun perolehannya diperoleh misal tahun 2004. Harganya dimasukkan. Kemudian untuk keterangan bisa diisikan dengan nomor BPKB-nya. Dan seterusnya. Jadi tinggal diisikan tahun, kode pembetulan, kode harta, kemudian jenis hartanya, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangan. Ini kita simpan dulu. Di sini kita menyimpannya dalam bentuk Microsoft Excel yang biasa. Kemudian kalau kita mau melakukan impor, kita save as dulu, save as ke dalam bentuk CSV. Caranya tinggal kita klik file, kemudian save as, kita pilih yang CSV, delimited, klik, kemudian bisa di rename, misal skema impor harta tahun 2020. Kemudian kalau sudah kita save, ini kita pilih yes. Kalau sudah kita tutup. Kemudian ini mau diklik save lagi boleh, mau di don't save juga boleh, karena tadi kita sudah save. Ini saya pilih yang don't save. Oke, jadi di sini kita sudah memiliki skema impor harta dalam bentuk CSV bernama skema impor harta 2020. Sekarang kita kembali ke ISPT. Kita akan melakukan impor. Caranya, ini kita tutup dulu. Ada utility, kemudian impor data harta. Di sini ada menu pilih file, kita klik. Kemudian arahkan ke folder yang rekan-rekan buat atau di folder tempat rekan-rekan menyimpan skema impor. Kita klik. Di sini sudah muncul harta yang kita isikan tadi, kemudian kita simpan. Nah, di sini apabila rekan-rekan dalam membuat file CSV ada kesalahan dan terjadi gagal impor, maka akan masuk ke data harta yang invalid. Nanti akan masuk ke sini daftar harta yang error. Dan juga di sini ada keterangan errornya karena apa. Kalau misalnya invalidnya 0, berarti di sini kita sudah berhasil mengimpor keseluruhan. Kalau sudah kita tutup, bisa kita cek untuk hasil impor harta kita. Caranya di SPT atau surat pemberitahuan 1770 lampiran 4. Nah, di sini sudah masuk. Nah, apabila mau menambahkan secara manual bisa, apabila masih ada yang tertinggal, atau misal ada yang salah mau dihapus, tinggal dipilih harta mana yang mau dihapus, kemudian klik hapus. Kalau misalnya mau mengubah, tinggal diklik, kemudian klik ubah. Oke, itu mengenai penginputan harta. Sekarang kita masuk ke bagian B, bagian kewajiban atau hutang pada akhir tahun. Untuk kewajiban atau hutang pada akhir tahun, di sini hanya bisa dilakukan secara input manual. Caranya tinggal kita tambahkan, kemudian kita pilih kodenya, apakah utang ke bank atau lembaga bukan bank, ataukah itu berupa kartu kredit, atau utang afiliasi atau utang lainnya. Tinggal kita pilih, kemudian nama pemberi pinjamannya siapa,
kemudian alamatnya, kemudian tahun peminjaman, tahun 2017, kemudian jumlah. Di sini jumlahnya adalah sisa saldo hutang per 31 Desember 2020. Ini saya masukkan angkanya. Kalau misalnya sudah terisi semua, tinggal kita simpan. Data berhasil disimpan, oke. Kalau misalnya masih ada utang yang lainnya, bisa dimasukkan lagi, tinggal ditambahkan. Kemudian bagian C adalah daftar susunan anggota keluarga. Nah, di sini yang dimasukkan adalah daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Caranya, di sini ada menu tambah, tinggal kita klik tambah. Kemudian nama kita masukkan. Kemudian NIK-nya, hubungan keluarganya, dan pekerjaannya. Kemudian kalau sudah kita simpan. Nah, di sini kita sudah mengisikan untuk bagian A, B, dan C. Kalau sudah terisi semua, bisa kita tutup dan kita lanjutkan ke pengisian lampiran 3. Caranya SPT, kemudian pilih 1770 lampiran 3. Di lampiran 3, di sini berisikan bagian A, B, dan C. Bagian A merupakan penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Apabila rekan-rekan memperoleh penghasilan yang sudah dikenakan pajak final dan atau bersifat final, nanti silahkan mengisikan pada lampiran ini. Misal mendapatkan hadiah undian, nah tinggal diisikan berapa jumlah penghasilan yang diterima atau dasar pengenaan pajaknya, kemudian dan juga PPh terutangnya. Misal mendapatkan dividen, bisa juga diisikan di sini. Kemudian apabila rekan-rekan memiliki usaha yang dikenakan PPh secara final atau dikenakan PP 23 tahun 2018, maka rekan-rekan harus mengisi terlebih dahulu pada lampiran daftar pembayaran PPh final. Di sini diisikan terlebih dahulu untuk pembayarannya. Caranya sama. Di sini ada menu tambah, kita tambahkan. Masukkan NPWP tempat usahanya. Misal di sini saya inputkan. Kemudian KPP lokasi usahanya. Alamat usahanya di mana, kemudian periode penghasilannya. Nah, ini diisikan. Saya isikan untuk yang bulan Januari, pendapat penghasilan brutonya berapa diisikan, dan PPh finalnya dia sudah menghitung secara otomatis. Tinggal kita cek apakah sudah betul atau belum. Kalau sudah, tinggal disimpan. Nah, kemudian silahkan diinputkan untuk bulan-bulan selanjutnya. Misal di bulan Februari juga ada penghasilan, maka silahkan diinputkan sampai dengan Desember. Maka untuk data yang diinputkan dari daftar pembayaran final, nanti akan link ke bagian Romawi 3. Di poin 16, penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Maka nanti secara otomatis masuk ke poin 16 untuk yang pembayaran PPh final untuk PP 23 tahun 2018. Oke, kemudian untuk bagian B dan C merupakan bagian B untuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan bagian C
merupakan penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Bagian B, apabila rekan-rekan memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, misal dapat bantuan, sumbangan, atau hibah, bisa dimasukkan. Yang dapat warisan atau bagian laba dari CV, nah di sini bisa dimasukkan. Kalau untuk bagian C, apabila rekan-rekan memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah, maka nanti apabila yang melaporkan adalah SPT pihak suami, maka yang dimasukkan ke bagian C adalah penghasilan istri. Apabila sekarang kita membuat SPT istri, maka bagian C diisikan penghasilan dari suami. Oke, apabila sudah terisi semua, bisa kita simpan. Data berhasil disimpan, oke. Kemudian bisa kita lanjutkan ke formulir selanjutnya di lampiran 2. Caranya sama, kita klik SPT atau surat pemberitahuan, kemudian 1770 lampiran 2. Di sini berisikan daftar pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain. Caranya kita klik tambah, kemudian nama pemotongnya kita isikan, kemudian NPWP, nomornya, kemudian tanggal, kemudian jenis pajaknya tinggal kita sesuaikan, dan PPh dipotong. Jika sudah, kita simpan. Data berhasil disimpan, oke. Nah, di sini apabila rekan-rekan masih memiliki daftar pemotongan lain, silahkan diinputkan dengan cara klik tambah. Apabila sudah selesai atau sudah diinputkan semua, bisa ditilang. Kita close, kemudian bisa kita lanjutkan ke pengisian lampiran 1. Caranya sama, pilih surat pemberitahuan 1770 lampiran 1. Nah, tadi karena saya memilihnya berupa pencatatan, maka di sini muncul untuk bagian B, C, dan D. Karena bagian A itu berisikan untuk yang melakukan pembukuan. Nah, di sini untuk pencatatan dimulai dari bagian B, berisikan penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas yang dikenakan norma. Nah, karena di sini contohnya saya misal sebagai pekerjaan bebas, milih yang pekerjaan bebas, tinggal dimasukkan untuk penghasilan usahanya atau penghasilan yang diterima dari pekerjaan bebas. Nah, saya inputkan, kemudian normanya. Nah, di sini untuk norma kita sesuaikan dengan Per 17 tahun 2015. Sekarang saya buka dulu untuk lampiran Per 17 tahun 2015. Oke, jadi ini adalah lampiran dari Per 17 PJ 2015. Untuk norma perhitungan penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi, di sini dalam bentuk persen, terdiri dari 3 macam. Yang pertama, norma untuk 10 ibu kota provinsi. Menurut Per 17 tahun 2015, di pasal 4 ayat 1, daftar persentase norma perhitungan penghasilan neto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut. A. 10 ibu kota provinsi, yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Kemudian B. Ibu kota provinsi lainnya, dan C.
daerah lainnya. Nah, di sini kita kembali ke lampirannya. Untuk contohnya, misal seorang dokter yang berada di daerah lainnya, misal contohnya di Kabupaten Sleman. Di sini Sleman, Kabupaten Sleman tidak masuk ke 10 ibu kota provinsi atau ibu kota provinsi lainnya, maka masuk ke daerah lainnya. Maka untuk normanya kita fokus ke bagian daerah lainnya. Kemudian tinggal kita cari sesuai dengan jenis pekerjaan bebas kita atau jenis usaha kita. Misal saya cari untuk dokter. Nah, di sini untuk dokter tadi kita fokusnya ke kolom nomor 3, baik dokter umum, spesialis atau gigi. Di sini untuk norma perhitungannya sebesar 50%. Jadi kita masukkan ke ISPT kita, ini normanya 50%. Kemudian kita masukkan penghasilan netonya. Kemudian apabila sudah, bisa masuk bagian C. Bagian C merupakan penghasilan neto dalam negeri yang sehubungan dengan pekerjaan. Apabila di sini rekan-rekan memiliki bukti potong sehubungan dengan pekerjaan dan tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final, bisa dimasukkan ke bagian C. Caranya sama, tinggal kita klik tambah. Kemudian masukkan nama pemberi kerjanya, kemudian NPWP-nya, masukkan penghasilan brutonya, kemudian pengurangnya. Jika sudah, tinggal disimpan. Kalau masih ada lagi, silakan diinputkan dengan cara klik tambah. Kemudian bagian D, penghasilan neto dalam negeri lainnya tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh secara final. Misal ada penghasilan lain dari sewa, bisa kita masukkan jumlahnya. Atau penghasilan lainnya bisa dimasukkan. Kalau sudah diinputkan semua, bisa kita klik simpan. Data berhasil disimpan, oke. Kemudian kita tutup. Oke, sebelum kita lanjut ke pengisian Indo SPT, sebelumnya kita setting dulu untuk tarif PTKP. Caranya di sini ada utility, kemudian setting, kemudian kita pilih PTKP. Nah, di sini kita isikan PTKP yang baru 54 juta. Kemudian PTKP tanggungannya 4.500.000. Berlakunya Januari 2016 sampai dengannya, karena belum ada aturan baru, bisa diisi dengan 2099 atau dan yang lainnya. Ini kita mentokkan dulu 2099 boleh. Nanti kalau misalnya sudah ada perubahan lagi, bisa kita edit sampai kapan PTKP ini berlaku. Kemudian kalau sudah, kita simpan. Data berhasil disimpan, kita oke. Oke, kalau sudah, ini kita tutup. Kita masuk ke Indo SPT. Caranya surat pemberitahuan, kemudian 1770 induk. Di sini yang pertama ada bagian identitas. Bagian identitas sudah terisi secara otomatis. Biasanya kalau kita memilih status kewajiban perpajakan PH atau MT,
maka diminta untuk mengisikan NPWP istri atau suami. Kemudian kita lanjut ke bagian A. Untuk penghasilan neto, yang pertama penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas. Nah, di sini beberapa sudah berwarna kuning. Yang berwarna kuning itu sudah otomatis terisi atau link karena di lampiran sebelumnya kita sudah mengisikan. Untuk yang berwarna putih, nah ini bisa kita isikan secara manual. Contohnya di poin 4, di sini ada penghasilan neto luar negeri. Nah, bisa kita isikan kalau misalnya ada. Kemudian pengurang berupa zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib, ini bisa diisikan. Bagian B, kompensasi kerugian, misalnya kalau ada bisa diisikan juga. Lalu poin 10, penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini tinggal disesuaikan untuk PTKP-nya. Di sini digitnya bisa kita isikan, tanggungannya kalau tidak ada 0, kalau misal 1 tinggal ditulis angka 1, nanti sudah berubah. Kemudian untuk penghasilan kena pajak di sini sudah otomatis. Lalu poin 12, untuk PPh terutangnya sudah menghitung secara otomatis. Nah, apabila kita menggunakan perhitungan sendiri, maka nanti tinggal di checklist. Jadi sebelum kita menceklis di sini, kita harus mengisikan terlebih dahulu untuk perhitungan PHMT. Status kewajiban karena di sini saya bukan PHMT, jadi muncul notif Anda bukan PHMT. Tapi di sini saya bukakan dulu untuk contoh formulirnya. Untuk formulir perhitungan PHMT, yaitu lembar perhitungan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang kawin dengan status perpajakan suami istri pisah harta dan penghasilan atau istri yang menghendaki untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri atau MT. Bagian A di sini diisikan penghasilan neto dari suami dan istri. Kemudian bagian B diisikan untuk PTKP-nya. Kemudian nanti dia akan secara otomatis menghitung PPh terutangnya. Di sini PPh terutang yang ditanggung suami nanti akan dihitung secara proporsional. Dan juga bagian G terakhir di sini ada PPh terutang yang ditanggung istri. Dan nanti tinggal dipilih yang mau dipindahkan ke induk yang mana. Kita membuat SPT-nya suami atau istri. Kalau kita buat SPT suami, maka klik yang pindah ke induk yang suami. Apabila ini SPT istri, maka pilih yang pindah ke induk untuk yang PPh terutang ditanggung istri. Kemudian nanti tinggal disimpan. Maka nanti ketika mencontreng menggunakan perhitungan sendiri, dia akan otomatis muncul angkanya sesuai dengan tadi yang dipilih siapa, PPh terutang suami atau istri. Kemudian apabila ada pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan bisa dimasukkan. Untuk bagian D, di sini PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain sudah link karena tadi kita sudah mengisikan di lampiran sebelumnya. Kemudian yang bisa kita isikan adalah poin 17, yaitu PPh yang dibayar sendiri atau angsuran PH pasal 25. Nah, di sini tinggal dimasukkan berapa jumlah angsuran PPh pasal 25 dari Januari sampai dengan Desember yang telah kita bayar. Kalau kita masukkan, misal ada STP PPh pasal 25, kalau misalnya ada bisa juga dimasukkan, tapi hanya pokoknya saja. Kemudian untuk bagian E, nah di sini ada kurang bayar SPT. Untuk tanggal pelunasan di sini belum terisi. Nah, nanti akan terisi ketika kita sudah menginputkan BPN-nya. Nanti akan kita inputkan dulu dan akan kita lihat apabila sudah terisi seperti apa.
Kemudian bagian F, angsuran 25-nya kita bisa milih apakah poin A 1/12 dikali jumlah pada angka 13, atau poin B perhitungan wajib pajak orang pribadi pengusaha, atau poin C perhitungan dalam lampiran tersendiri. Ini kita tinggal pilih salah satu. Apabila perhitungan dalam lampiran tersendiri, nanti silahkan untuk membuat lampiran tersendiri angsuran PPh pasal 25. Untuk formulirnya nanti saya tunjukkan ketika di bagian lampiran. Oke, sekarang kita masuk ke bagian G. Bagian G adalah lampiran. Jadi di sini kita checklist lampiran apa saja yang kita masukkan dalam pelaporan SPT kita. Karena di sini SPT kita kurang bayar, maka untuk checklist yang pertama adalah poin B. SSP lembar ketiga PPh pasal 29. Kemudian di sini ada neraca dan atau laporan laba rugi. Apabila rekan-rekan memilih untuk yang pembukuan, maka jangan lupa untuk mencantumkan neraca dan laporan laba rugi. Kemudian atau rekapitulasi bulanan peredaran bruto dan atau penghasilan lainnya dan biaya. Nah, di sini karena kita menggunakan norma, maka kita melampirkan rekapitulasi peredaran bruto. Contoh formulirnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi ini adalah ringkasan catatan peredaran atau penerimaan bruto. Tinggal kita isikan untuk tahunnya. Ini diisikan bagi wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan. Diisikan nama, NPWP, alamat, kemudian diisikan jumlah peredaran atau penerimaan bruto dari Januari sampai dengan Desember. Kemudian untuk SPT-nya di sini tinggal diisikan SPT tahun berapa? Tahun 2020 tinggal diganti. Kemudian isikan tempat, tanggal, dan nama wajib pajak. Dan jangan lupa nanti diberi tanda tangan. Ini untuk formulirnya. Kemudian selanjutnya di sini kita checklist untuk poin E, bukti pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain. Kemudian poin F, jika kita memiliki 1721A1 atau A2 bisa kita masukkan jumlah lembarnya. Kemudian poin G, perhitungan angsuran PPh pasal 25 untuk tahun pajak berikutnya. Di sini apabila rekan-rekan memilih untuk perhitungan dalam lampiran tersendiri, maka nanti poin G silahkan untuk di checklist dan jangan lupa untuk membuat lampirannya. Oke, jadi ini adalah contoh lampiran untuk perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya dengan lampiran tersendiri. Di bagian atas diisikan nama, kemudian isikan NPWP, lalu isikan penghasilan yang teratur, lalu dikurangi dengan penghasilan yang tidak teratur. Nanti tinggal diisikan sampai bawah. Dia akan dihitung berapa angsuran 25 untuk tahun pajak berikutnya. Kemudian di sini diisikan tanggalnya, nama wajib pajak, dan ditanda tangani. Oke, kita lanjutkan. Kemudian perhitungan PHMT. Kalau misalnya tadi kita memilih yang PHMT, maka nanti jangan lupa untuk dicek checklistnya. Kita checklist. Kemudian kalau misalnya ada daftar jumlah peredaran bruto atau jumlah penghasilan bruto dan pembayaran PPh final, berdasarkan di sini untuk PP-nya masih PP lama, PP 46 per masa pajak dan per tempat usaha. Tapi tadi untuk lampirannya, untuk data pembayaran, di sini untuk tarifnya sudah update ke PP 23,5%. Nah, di sini kita checklist dan jangan lupa untuk melampirkan daftar jumlah penghasilan bruto
dan pembayaran final sesuai dengan PP 23 tahun 2018. Nah, di sini tinggal diisikan untuk nama, kemudian NPWP, alamat. Ini diisikan NPWP, lokasi usaha, kemudian alamat usaha, jumlah peredaran bruto, dan juga PPh final 0,5% yang dibayar dari bulan Januari sampai dengan Desember. Kemudian isikan tempat dan tanggal, isikan nama wajib pajak, dan nanti jangan lupa untuk ditandatangani. Oke, kemudian di sini ada bagian kosong, misalnya ada lampiran lain, bisa dituliskan. Kemudian kita lanjut ke bagian kuasa. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas. Di sini kita pilih siapa yang akan menandatangani sebagai wajib pajak. Kemudian tinggal kita isikan tanggal pembuatan SPT. Kalau sudah, tinggal kita simpan. Data berhasil disimpan, oke. Kalau sudah, kita close. Kemudian, karena tadi SPT kita ada kurang bayar, maka kita bisa menginputkan bukti penerima negara atau bukti bayarnya melalui menu lapor SPT. Kemudian rekam surat setoran pajak. Nah, di sini bisa kita tambahkan. Kita klik tambah data pembayarannya, kode KAP-nya 411125. Kemudian jenis setorannya kita pilih 200 tahunan orang pribadi. Kemudian NTPN-nya kita inputkan sesuai dengan di BPN. Kalau sudah, masukkan jumlah pembayarannya, lalu isikan tanggal pembayaran. Jika sudah, kita simpan. Data berhasil disimpan, oke. Kemudian kita tutup. Di sini bisa kita cetak untuk SPT induknya, dan kita buat file CSV yang nantinya akan kita gunakan untuk melaporkan SPT. Nah, di sini kita buat dulu untuk induknya atau kita cetak induknya. Caranya lapor SPT, kemudian menu cetakan. Jadi untuk SPT yang bisa dicetak adalah induknya saja. Di sini kita cetak, klik cetak. Kemudian tinggal kita simpan dalam bentuk PDF. Nah, di sini bisa kita simpan. Saya beri nama Induk SPT 2020. Kemudian saya simpan. Untuk hasil cetakannya bisa kita lihat. Ini sudah ada file PDF. Saya buka dulu. Ini adalah induk SPT-nya. Yang terakhir, kita akan membuat file CSV yang nantinya akan kita gunakan untuk lapor melalui e-filing. Caranya, lapor SPT, kemudian pilih menu lapor data SPT ke KPP. Nah, di sini karena baru ada satu, jadi sudah otomatis terpilih. Nanti kalau misalnya sudah ada beberapa, silahkan diarahkan ke SPT yang akan dibuat file CSV-nya. Kalau sudah, di sini ada menu buat file, kita klik. Kemudian arahkan ke folder tempat rekan-rekan menyimpan. Kalau sudah, tinggal klik OK. File CSV berhasil dibuat. Oke. Kita lihat untuk filenya. Oke, jadi ini untuk file CSV-nya sudah muncul di dalam folder yang tadi kita buat, ISPT 1770. Dan nantinya ini yang akan kita upload ke e-filing kita. Sekian tutorial penginputan SPT 1770
menggunakan ISPT tahunan orang pribadi versi 1.6. Nantikan tutorial selanjutnya mengenai pelaporan SPT 1770 melalui e-filing pada laman djponline.pajak.go.id. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.